Zaman Jomblo sekarang nggak usah banyak nanya. Hah? Udah tinggal lamar nikah kan selesai. Nanya doakan, enggak selesai-selesai. Hah? bener lagi minta doain lagi. Nah subhanallah, ana tidak tahu itu kan. Tapi sudah tahu ke situ arahnya. Gimana Ustaz? Karena dilema kan Ustaz. Bagaimana caranya buka mata sudah fitnah? Kan masih di kamar. Ini istilahnya begitu Ustaz. Berarti perlu dicurigai penanya ini. Iya. Nah, kalau udah masuk kampus, lihat yang tidak pakai hijab mungkin baru bangun tidur Iya. buka mata fitnah dari mana? Ini benar nih. Nah ini tolong nasihati saya dan mohon doakan Ustaz. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini bisa Anda pastikan juga nanya jomblo nih Ustaz. Oh gitu, jomblo lagi? Jomblo lagi Ustaz. Cuma nih kayaknya agak aneh nih. Jomblonya nih. Gimana hukumnya kalau melihat aurat dari seorang laki-laki yang sudah melakukan operasi bentuk fisiknya menyerupai wanita Ustaz? Ini pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini kayaknya jomblo nih Ustaz. Zaman Jomblo sekarang nggak usah banyak nanya. Hah? Udah tinggal lamar nikah kan selesai. Nanya doakan, enggak selesai-selesai. Hah? bener lagi minta doain lagi. Nah subhanallah, ana tidak tahu itu kan. Tapi sudah tahu ke situ arahnya. Jadi gini Ustaz, zaman sekarang ini fitnah di mana-mana Ustaz, apalagi fitnah wanita. Nah ini gimana nasib jomblo yang masih pada kuliah Ustaz? Mereka masih harus berjuang menuntut ilmu, pemasukan juga belum ada, pendapatan. Istilahnya mulai dari dia buka mata sampai dia datang ke kampus itu udah fitnah semua Ustaz. Nah ini gimana Ustaz? Karena dilema kan Ustaz. Bagaimana caranya buka mata sudah fitnah? Kan masih di kamar. Ini istilahnya begitu Ustaz. Berarti perlu dicurigai penanya ini. Iya. Nah, kalau udah masuk kampus, lihat yang tidak pakai hijab mungkin baru bangun tidur Iya. buka mata fitnah dari mana? Ini benar nih. Harus dicurigai nih. Malah bahkan puasa itu kan katanya bisa meredam syahwat Ustaz. Nah ini dia nggak sanggup Ustaz. Udah puasa aja masih kayaknya syahwatnya masih meronta-ronta. Nah ini tolong nasihati saya dan mohon doakan Ustaz. Ya. Pertama begini, tidak mungkin, mustahil ya, anjuran dan sabda Nabi SAW salah, nggak mungkin. Karena Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyara syabab man istata' minkum ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian anak muda, siapa yang sudah mampu biologis, al-ba' itu siap menuangkan sperma laki-laki sehingga bersatu suami, dan kalau istrinya hamil melahirkan dia status ayah, dia siap untuk itu, dan nanti biayai istri anaknya semampunya, dan sang wanita juga siap menerima sperma laki-laki, interaksi biologis, hamil nanti jadi status istri dan ibu, maka itu diistilahkan dengan ba'a. Hai anak muda, siapa yang bisa ba'a, laki-laki dan perempuan, mampu mengambil status itu, falyatazawwaj, menikahlah. Fa inna aghaddu lil basar, karena itu akan lebih menjaga kesucian mata, wa ahsanu lil farj, dan akan menjaga juga kesucian kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Siapa yang tidak mampu maka dia sebaiknya berpuasa, fa innahu lahu wija, karena itu akan jadi tameng bagi dia. Jadi kalau penanya ini mengatakan saya sudah puasa tidak mempan, ini tanda tanya, nggak mungkin. Sabda Nabi SAW tidak mungkin salah. Berarti antum membuka pemicu-pemicunya. Kita teman-teman sekalian ini Allah SWT berikan kita, ada hal-hal yang kita tidak buka pemicu tetap datang, ada hal-hal yang kalau dibuka pemicu baru datang. Contoh misalnya makan, lapar. Antum biar tidak ada pemicu, nggak lihat makanan, antum bisa lapar karena memang itu kebutuhan. Tidak ada pemicu apa kita lapar. 2-3 hari kita akan lapar. Kita 2-3 jam nggak minum kita akan haus, itu biasa. Kita 1 hari 2 hari begadang kita akan ngantuk, itu biasa. Ini tanpa pemicu pun akan datang. Tapi ada hal-hal yang dipicu dulu baru datang, itulah syahwat kepada lawan jenis. Kalau antum tidak lihat yang haram, tidak dengar, nggak interaksi, nggak mungkin. Mustahil dia bisa muncul. Kan gitu. Jadi berarti ada pemicu, makanya kita kembali kepada penanya tadi, waktu dia bilang dari bangun tidur sudah kena fitnah, ini masalahnya. Berarti dia sendiri memang ada yang dia picu untuk itu. Kalau mulai bangun tidur, masuk kamar mandi sudah bawa handphone, terus nonton, ya wajar lah gitu kan. Sebagaimana antum melihat cuplikan tentang neraka,
tentang azab kubur, antum berbekas dalam hati, khawatir terkena itu. Nah begitu juga antum kalau buka yang berisi syahwat, antum akan terdorong untuk itu kan. Coba kalau antum tidak pikirkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebenarnya, ya kan gitu. Jadi itu dulu poinnya. Jadi sebenarnya jangan ada pemicunya, gitu kan. Kalau pertanyaan selanjutnya bagaimana ya sebenarnya atau apa yang harus dilakukan para jomblo ini? Saran saya, ini saran, jangan hubungkan antara pernikahan dengan prestasi dunia. Kalau orang tua kita masih bisa kita negosiasi baik-baik, berikan gambaran kepada ibu dan ayah, saya ini sudah balik, misalnya anggaplah umurnya 18 tahun, 20 tahun misalnya, atau 24 tahun, dia lagi di kampus, aktif, ya. Apakah dia mengajar, apakah dia belajar misalnya. Kemudian dia merasa terganggu, sudah muncul keinginan interaksi sama lawan jenis. Dia boleh bahasakan baik-baik sama mereka. Minta izin sama orang tuanya, saya ingin menikah, dan insya Allah nanti saya akan tanggung jawab terhadap istri dan anak saya ini. Gitu kan? Maaf, istri dan nanti kalau ada anak gitu. Kalau orang tuanya setuju, sebelumnya dia berdoa dulu sama Allah, alhamdulillah dia bisa menikah. Kalau tidak, dia bersabar dengan cara tadi menjauhi tontonan haram, dan dia memperbanyak puasa, insya Allah akan jadi solusi buat dia untuk itu. Dan insya Allah penanya ini dan semua yang jomblo sini segera menikah. Jangan tunggu Dajjal keluar. Lama sekali. Dan tidak usah terlalu idealis, akhi. Saya mesti menikah sama perempuan tinggi, putih, cantik, kaya, pintar. Tunggulah sampai ubanan. Yang ada depan mata, sedikit kita lihat nazar syar'i, wajah dan telapak tangan, oh ini sudah menurut saya sudah cocok. Udah istikharah, melamar, menikah. Udah selesai. Kalau mau cantik banget itu nanti bidadari di surga. Itu luar biasa. Tidak ada kekurangannya. Dan itu cuma sebentar. Tunggu ajal datang, antum akan menikah sama bidadari. Kan gitu. Di dunia ini kalau Allah kasih apa yang kita suka, alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah. Jangan terlalu idealis. Kadang-kadang ada wanita subhanallah tidak terlalu sempurna secara fisik. Tapi sempurna secara akhlak. Mungkin antum bahagia dari akhlaknya. Mungkin antum bahagia dari pelayanannya. Mungkin antum bahagia dari biologisnya. Ada saja. Antum bahagia dari pendidikan anaknya. Kan gitu. Berapa banyak justru wanita punya kelebihan fisik tapi buruk akhlaknya. Justru menyusahkan suami. Kan banyak orang begitu. Menderita. Dia bertahan hanya karena kecantikannya saja. Tapi sebenarnya lisannya tajam. Pendidikan anak terbengkalai. Rumah jadi berantakan. Antum mau apa dari orang seperti ini? Kita butuh menikah untuk ketentraman jiwa. Bukan kita menikah karena wajahnya saja. Kan begitu. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini bisa Anda pastikan juga nanya jomblo nih Ustaz. Oh gitu, jomblo lagi? Jomblo lagi Ustaz. Cuma nih kayaknya agak aneh nih. Jomblonya nih. Gimana hukumnya kalau melihat aurat dari seorang laki-laki yang sudah melakukan operasi bentuk fisiknya menyerupai wanita Ustaz? Apakah hal tersebut juga berdosa? Karena setahu saya batas aurat dari laki-laki itu hanya dari pusar sampai lutut. Apa hukumnya melihat fisik laki-laki? Yang lihat juga laki-laki kan? Ya. Tapi laki-laki yang dilihat ini sudah mengubah menjadi seperti tubuh wanita. Begitu? Betul. Tetap tidak boleh. Selama ada syahwat. Kasusnya adalah karena syahwatnya. Kalau antum melihat badan sesama jenis lalu antum syahwat, tidak boleh antum lihat. Karena syahwatnya. Tidak boleh. Ya, bukan cuman manusia sama manusia. Boneka aja. Pernah ditanyakan fatwa di Timur Tengah, apa hukumnya? Dan saya pernah tanyakan juga sendiri kepada beberapa masyayikh. Karena kan sekarang dijual ada boneka wanita, ya. Terus kemudian ada juga kalau ada yang tidak bisa berapa-apa, ada boneka yang bisa berbicara, bisa diajak ngobrol, bisa diajak jalan, dan itu teknologi tercanggih sekarang. Saya begitu dapat informasinya, dia dengan memori di kepalanya boneka itu bisa bicara dan kita bisa perintah apa yang kita mau. Pengganti istri rumah, jadi dia bisa masak, dia bisa bersihin rumah. Saya tanya, Syekh, ini hukumnya bagaimana? Mereka kan boneka. Kan yang dilarang lihat fisik wanita manusia. Sekarang ini boneka, tapi persis seperti wanita. Kata Syekh tetap haram. Haramnya kenapa? Karena adanya syahwat di situ. Jadi bukan karena ininya. Nah, sama tadi. Kalau laki-laki itu telah mengubah fisik, walaupun ini hukumnya haram dalam Islam ya. Tidak boleh menyerupai saja lawan jenis, nggak boleh. Apalagi sampai operasi. Kata Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Antum menyerupai jalannya perempuan saja sudah dosa. Menyerupai bicaranya, ya menyerupai apalah yang merupakan khas wanita sudah haram. Dosa besar, ini pernah kita bahas di
Kajian dosa-dosa besar kita. Gitu. Apalagi sampai operasi ini nggak boleh.